Islam tuh enak, ya kan? Islam itu mudah, tapi juga jangan digampangkan. Di Swedia saya lupa kotanya itu malam harinya hanya 4 jam. Malam harinya hanya 4 jam. Nah di sana itu bagaimana puasanya? Nah, Bib, kalau non muslim mau puasa boleh nggak, Bib? Dan apakah dapat amalan, Bib? Gitu, Bib. Seru nih, Bib, seru nih, Bib. cocok, ya, cocok. Ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tidak terasa kita kembali memasuki bulan suci Ramadan. Kami dari Suara Merdeka akan menemani teman-teman di rumah dan di mana saja jelang berbuka puasa. Kali ini kita membahas tentang topik-topik seputar bulan Ramadan, soal apa hikmah bulan Ramadan dan apa keistimewaan bulan Ramadan. Nah, kali ini kehormatan bagi kita kedatangan salah satu tokoh agama di Kota Semarang. Dia adalah Mas Habib Ahmad Rifki, ya Mas Habib ya. Dia adalah cukup menjadi akan cerita banyak tentang bagaimana bulan Ramadan pada tahun 2025 ini. Selamat datang Mas Habib. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi topik kali ini kita tuh mau membahas ini Mas Habib. Apa sih keistimewaan bulan Ramadan? Apa amalan-amalan yang bisa kita lakukan selama bulan Ramadan ini Mas Habib? Bisa diceritakan nih? Ramadan, apa sih bulan Ramadan? Ramadan adalah bulan penuh maghfirah, bulan penuh pengampunan Allah, bulan yang benar-benar dikhususkan oleh Allah untuk umat muslim sebagai bulan pengampunan, bulan penuh dengan kebahagiaan yang selama 11 bulan kita menjadi muridnya setan. Nah, selama 11 bulan kita ini dididik oleh setan. Nah, selama 1 bulan khusus ini setan dipenjara, maka kita lepas dari guru kita setan. Nah, maka dari satu bulan ini kita dididik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala langsung lewat para malaikat menjalankan kebaikan, membuang semua kejelekan-kejelekan kita dengan segala maghfirahnya, dengan segala pengampunan Allah di bulan Ramadan. Gitu. Selain salat tarawih ya dan puasa yang wajib ya Habib ya, apa sih amalan-amalan yang perlu kita tambah Habib selama bulan Ramadan ini Habib? Dan gimana hitungan-hitungan pahalanya seperti apa nih Habib? Kalau bulan Ramadan kebaikan semuanya dikali 7. Selama bulan Ramadan ya Habib? Selama bulan Ramadan semua kebaikan insya Allah dikali 7, ya kan, sesuai dengan janjinya Gusti Allah. Dalam Al-Quran surat Al-Baqarah itu menyatakan bahwa hai orang-orang yang beriman, puasalah kamu, bacalah Quran, tunaikanlah sholat, dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat. Nah itu yang pasti nas dari Allah Subhanahu wa Ta'ala jelas kalau itu, ya kan. Tetapi kalau amalan-amalan pendukung, amalan-amalan pendukung selama ini kita mestinya sudah sering melakukan, cuman belum terbiasa. Contoh, kita berbagi, kita tidak boleh misuh-misuh, tidak boleh marah-marah, penuh dengan kesabaran. Nah itu kalau kita di hari-hari biasa kita penuh dengan kesabaran, itu amalan yang baik. Tapi kalau bulan Ramadan kita sabar, kita benar-benar menerima takdirnya Allah, kita tidak bermurah ria dengan kemarahan kita pada makhluknya Allah, itu semua mendapat pahala, mendapat kebaikan 7 kali. Itu. Terus amalan-amalan sholat sunnah tidak usah dibicarakan, semua sholat sunnah dilipat ganda. Iya. Semacam itu. Nah, kalau tambahan-tambahan yang lain
sholat witir, sholat tasbih, itu sebagaimana yang sudah lazim kita. Kalau berzikir Bib, gimana sih? Zikir di bulan Ramadan yang terbaik istighfar. Oh, zikirnya istighfar ya. Misalnya gimana, Bib? Ya, astagfirullahaladzim wa atubu ilaih bisa. Terus ditambah lagi dengan syahadat. Maka biasanya banyak di masjid-masjid ketika habis sholat taraweh, asyhadu alla ilaha oh iya astagfirullah. Oh iya sampai akhir. Itulah zikir terbaik selama bulan Ramadan. Itu yang sudah dijalankan oleh Kanjeng Nabi, diteruskan para sahabat, diteruskan ke tabiin sampai guru-guru kita sampai zaman ini. Bib, kalau non muslim mau puasa boleh nggak, Bib? Dan apakah dapat amalan, Bib? Gitu, Bib. Seru nih, Bib, seru nih. Cocok. Ini puasa itu tidak hanya milik orang Islam, umat muslim ya. Nah, kalau puasa itu semua umat di dunia, tidak hanya manusia, bahkan makhluk binatang pun juga berpuasa. Ya, tanaman pun juga berpuasa. Kalau puasa, tapi kalau bulan Ramadan itu yang milik umat Islam. Contoh kepompong. Kepompong niku bermula dari ulat gatel, tapi karena dia berpuasa, tidak aktivitas sama sekali, tidak makan, tidak minum, dia di dalam kepompong selama beberapa hari. Begitu selesai puasanya, dia akan jadi kupu-kupu yang cantik. Nah, puasa itu ibarat kita semacam itu. Kalau di Islam ada ketentuan ajaran-ajarannya. Puasa semua agama setahu saya ada ya. Aturannya berbeda-beda. Cuman kalau bagi kami orang Islam, puasa Ramadan itu ada aturannya, ada pahalanya, ada balasan-balasannya. Gitu. Tapi boleh. Kalau puasa boleh, tetapi kalau diniatin puasa Ramadannya Islam, percuma. Oh gitu. Nah, kalau permasalahan itu kan Tuhannya, jalurnya kan sudah berbeda. Terus ini Bib, ada pertanyaan lagi. Mungkin nanti kalau ada pemirsa mau tanya-tanya, nanti silahkan tulis di komen di YouTube kita, nanti ada kolom komentar. Ini ada pertanyaan lagi, Bib. Kalau puasa di luar negeri yang tidak ada matahari terbit dan tenggelam gimana, Bib? Kan biasanya di kutubnya atau di daerah Swiss atau Rusia bagian utara gitu, kan jarang nih misalnya ada matahari terbit itu terbit terus, ketika tidak ada tenggelam. Batasannya untuk memulai puasa dan berbuka gimana, Bib? Alhamdulillah kalau itu bukan saya sendiri yang menjalankan ya, cuman saya punya teman, dia pernah di Swedia selama 6 tahun. Di Swedia saya lupa kotanya, itu malam harinya hanya 4 jam. Malam harinya hanya 4 jam. Nah, di sana itu bagaimana puasanya? Nah, ada terpecah jadi dua. Ijma ulama itu ada yang mengatakan tetap ikut waktu terbit dan terbenamnya matahari. Itu kalau 4 jam, masih ada 4 jam. Tapi juga ada yang menggunakan waktu normal negara terdekat. Nah, itu di Swedia. Apalagi yang di kutub yang tidak ada siang, ambil kata. Ya, tidak ada siang. Atau di negara kutub selatan yang tidak ada malam. Nah, di sana kita ikut aturan jam negara terdekat yang menggunakan syariat Islam. Oh, berarti misalnya dekat sama Turki nih ya. Berarti ikut aturannya Turki. Ikut jam-jamnya Turki. Ikut jam-jamnya Turki. Tidak bisa
wah aku ikut Indonesia nih, kejauhan gitu ya Bib? Karena zonasinya itu jauh berbeda. Oh. Lintang apa ya? Lintang bulan. Karena di bulan kita ini kan tahun Hijriah. Ini kan perbentangannya itu ikut rembulan. Oh, Perhitungan harinya itu ikut rembulan. Maka ambilnya adalah ambilan malam. Malam terdekat di wilayah itu. Kalau ke Indonesia, dari kutub utara ke Indonesia itu ambilan malamnya bisa berselisih 2,5 hari. Oh, Lintangnya ya, lintangnya begitu. Syarat puasa sehat, syarat tidak puasa nih Beb. Misalnya tidak puasa gimana Beb? Ya. Islam tuh ini, ya kan? Islam itu mudah, tapi juga jangan digampangkan. Syarat puasa jelas, sehat jasmani, rohani, dan yang pasti yang bersahadat yang umat Islam. Kayak kalau yang tadi non Islam masuk bulan Ramadan ya puasa enggak, tapi yang diwajibkan puasa tadi yang sehat jasmani dan rohani. Kalau yang tidak puasa, yang diperbolehkan tidak puasa ya tadi berarti yang tidak sehat jasmani dan rohani. Orang gila itu enggak wajib puasa. Orang punya sakit itu bisa tidak wajib puasa, bisa tidak wajib loh ya. Orang hamil mau melahirkan bisa meninggalkan puasa, diganti hari berikutnya. Kalau sakit itu harus diganti ya, Bib? Harus diganti. Kalau nggak diganti? Kalau nggak diganti ya kita hutang ibadah sama Allah. Hutang ibadah. Ya kan? Hutang ibadah. Wallahu alam balasannya apa? Kalau kita Tapi bisa dibalas apa dengan apa namanya? Fidyah ya namanya ya. Itu bagi orang yang punya sakit permanen. Oh, berarti kalau nggak sakit permanen itu berarti tetap harus bayar utang puasa. Puasanya dong. Bukan bisa bayar fidyah, nggak bisa ya, Bib? Naudzubillah ya, fisik kita ini masih muda, masih sehat gitu. Naudzubillah ketika puasa kita kecelakaan. Nah, batal puasa kita 3 hari. Lah, setelah Ramadan selesai, setelah Idul Fitri kita ganti puasanya. Beda lagi nyuwun sewu yang orang tua yang punya sakit, kalau puasa bisa tambah parah, maka itu boleh tidak mengganti puasanya, cukup mengganti fidyah. Alhamdulillah, sudah beberapa menit kita ditemani oleh Habib Ahmad Rifki ini, banyak ilmu yang disampaikan dan kita bagikan kepada teman-teman. Mudah-mudahan puasanya lancar. Jangan lupa nanti berbuka secepatnya. Secepatnya, tapi Manis. ya dengan yang manis, tapi azan dulu ya baru berbuka ya. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.